Bab 6961. Sebagai satu-satunya orang dewasa di antara para remaja, Bruce Brown sangat marah. Selama 18 tahun terakhir, ia belum pernah mengalami penghinaan sehebat ini, tidak hanya di siang bolong, tetapi juga di depan rekan-rekan premannya. Rasanya citra kejam yang ia bangun dengan susah payah dan posisinya di dunia bawah telah hancur seketika. Amarah telah merampas kewarasannya sepenuhnya. Ia menolak untuk percaya bahwa pria di hadapannya benar-benar begitu kuat sehingga ia bahkan tidak bisa mulai menantangnya. Pasti tenaganya tidak cukup kuat, hatinya tidak cukup kejam. Dengan pikiran ini, ia menggertakkan gigi dan, dengan sekuat tenaga, mengayunkan tongkat bisbolnya lagi, mengenai kepala Charlie. Kali ini, Bruce Brown memiliki niat membunuh terhadap Charlie. Ia tidak ingin pergi, mengingat konsekuensi dari pukulan ini. Ia hanya ingin melampiaskan amarahnya yang besar dan memulihkan citranya yang rusak. Anak-anak di dekatnya tercengang. Mereka semua pernah bermain bisbol dan tahu dampak dahsyat dari tongkat bisbol. Mereka semua bisa melihat bahwa jika Bruce Brown memukul kepala manusia biasa dengan tongkat itu, niscaya tengkoraknya akan hancur, bahkan mungkin otaknya. Sekalipun mereka menangkisnya dengan tangan, bukan hanya tulang yang patah, seluruh telapak tangan dan lengan mereka kemungkinan besar akan hancur. Momentum dan suara siulan tongkat itu yang kuat saat melesat ke arah kepala Charlie. Kedua siswa yang lebih muda itu tidak berani membuka mata untuk menonton, bahkan karena takut akan kematian. Meskipun mereka belum menerima hukuman berat dalam kunjungan mereka sebelumnya ke kantor polisi, jika kasus pembunuhan terlibat, orang tua mereka tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Yang mengejutkan semua orang, Charlie hanya mengangkat tangannya dan menggenggam tongkat itu lagi dengan erat. Bahkan dengan ujung tongkat itu hanya setengah sentimeter dari dahi Charlie, tongkat itu tetap tidak melukainya. Bruce Brown tidak mengerti. Meskipun lengannya terasa seperti akan patah, ia tidak repot-repot berteriak. Ia hanya menatap Charlie, seolah-olah ia alien, seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung dan kebingungan. Charlie kemudian menyerahkan tongkat bisbol itu kepada Bruce Brown, menatapnya tajam, dan berkata dengan suara dingin, "Jangan pernah lagi menindas orang-orang jujur dan tak bersenjata itu. Kau harus selalu ingat amarahmu yang baru saja kau alami. Ingat mentalitasmu yang gegabah dan sembrono itu. Mulai hari ini, kau harus menggunakan mentalitas dan keadaan itu untuk melawan orang-orang terburuk, paling kejam, dan paling terkutuk di kota ini. Hanya dengan begitu kau bisa menggantikan mereka. Kau mengerti?" Sambil berbicara, Charlie memadukan energi spiritualnya dengan suaranya, menyampaikan sugesti psikologis yang kuat kepada Bruce Brown. Sugesti Charlie bagaikan sebuah cap yang tertancap kuat di jiwanya dengan energi spiritual, sebuah tanda yang tak akan pernah bisa ia deteksi atau goyahkan. Alasan Charlie memberinya sugesti psikologis ini adalah untuk menghukumnya atas tindakannya, menggunakan pepatah Tiongkok kuno, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Remaja seperti Bruce Brown tidak memiliki kebaikan dalam jiwa mereka. Ia terlahir jahat, sama seperti remaja yang menghasut anak-anak lain untuk melompat dari gedung dan menipu anak-anak di bawah usia 10 tahun agar pulang ke rumah untuk membunuh mereka. Bahkan tanpa petunjuk psikologis apapun, ia sudah memendam niat membunuh. Ini membuktikan bahwa ia telah membusuk sampai ke akar-akarnya, tak terampuni. Alasan ia belum membunuh siapapun bukanlah karena ia tidak cukup jahat, melainkan karena ia belum menemukan sesuatu yang akan memicu niat membunuhnya. Jika ia menemukannya, ia akan membunuh tanpa ragu. Melepaskan orang seperti itu kembali ke masyarakat akan menjadi ancaman serius, tetapi Charlie, seorang pria sejati, tidak ingin atau enggan mengambil tindakan terhadap pemuda seperti itu. Memberinya petunjuk psikologis akan mencegahnya menindas orang jujur secara terang-terangan dan memungkinkannya memilih penjahatnya sendiri. Jika ia menghukum penjahat lain, itu akan dianggap sebagai penebusan. Jika ia dihukum oleh mereka, itu akan menjadi takdir yang tak pantas baginya. Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik. Penggunaan kata-kata dan tindakan Charlie yang berulang untuk memprovokasinya adalah untuk memaksanya mengalami sendiri keadaan histeris itu. Jika ia belum pernah mengalaminya sebelumnya, petunjuk psikologis saja tidak akan berguna. Namun,
Rangsangan progresif yang berulang yang baru saja dialaminya telah memberinya rasa hasrat untuk membunuh yang tepat. Pada titik ini, ditambah dengan isyarat psikologis yang mendesaknya untuk melawan yang terburuk, paling kejam, dan paling pantas dihukum mati, ia langsung menemukan keadaan itu. Seperti yang diduga, mata Bruce Brown memerah, dan tinjunya terkepal begitu erat hingga urat-urat menonjol dari lengan, leher, dan dahinya. Ia menggertakkan gigi dan berkata dengan nada membunuh, "Aku mengerti." Charlie berbalik dan menunjuk Bruce Brown, bertanya kepada anak-anak, "Apakah dia bos kalian?" Mereka mengangguk panik. Charlie berkata dengan puas, "Bagus sekali. Kalian harus ingat ini, di satu sisi, kalian harus mendengarkan bos kalian dan melakukan apa yang dia katakan, dan di sisi lain, kalian harus belajar dari bos kalian dan mengikuti teladannya. Apakah kalian mengerti?" Beberapa orang langsung bersemangat dan berteriak, "Aku mengerti." Charlie tersenyum dan mengangguk, "Bagus sekali. Terakhir, ingat ini, kita belum pernah bertemu sebelumnya. 5 menit lagi, Bruce Brown akan mulai memikirkan siapa orang paling kejam dan jahat di lingkungan ini, lalu bertindak." "Mengerti." Bruce Brown memimpin sekelompok saudara muda dan berkata dengan lantang, "Mengerti." Charlie tersenyum, berbalik, dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika Charlie kembali ke mobil, anak-anak muda itu masih berdiri di sana dengan linglung. Orville dan Isaac sama-sama bingung melihatnya kembali. Orville, yang tidak sabar, tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Ye, bajingan itu memukulmu berkali-kali dengan tongkat baseball, kenapa kau tidak melakukan apapun padanya? Seharusnya dia sudah berusia lebih dari 18 tahun, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Meskipun dia berusia 18 tahun, dia tetaplah anak muda. Melawannya, apalagi sedikit kekuatan akan membunuhnya, akan menurunkan pangkatku. Tunggu saja, seseorang akan mengurusnya demi para korban itu." Implikasi psikologis yang Charlie berikan kepada Bruce Brown adalah perjalanan tanpa akhir untuk naik level dan melawan monster. Sekalipun ia bisa membangun dan meningkatkan statusnya di area tersebut melalui beberapa kemenangan, masih akan ada target yang lebih kuat yang bisa ditemukan nanti. Jadi, itu seperti menempatkan Bruce Brown dalam permainan judi di mana ia hanya bisa bertaruh penuh. Ia mungkin menang beberapa ronde, tetapi ia tidak bisa menang terus-menerus. Lebih jauh lagi, ia hanya bisa kalah sekali. Setelah 5 menit pikirannya kosong, pertanyaan pertama yang muncul di benak Bruce Brown yang muda dan energi adalah siapa di lingkungan ini yang lebih kejam dan jahat daripada dirinya. Ia kini sepenuhnya diliputi amarah yang sama seperti yang baru saja dirasakannya, tetapi tanpa Charlie sebagai sasaran amarahnya, ia harus menemukan lawan berikutnya. Sebuah wajah segera muncul di benaknya, Liam, pria yang paling ia takuti untuk ditemui di lingkungan ini. Liam hanya 3 tahun lebih tua dari Bruce Brown, tetapi telah memasuki masyarakat jauh lebih awal. Di masa mudanya, ia adalah seorang preman jalanan yang gemar berkeliaran, sesekali merampok pejalan kaki atau toko swalayan kecil. Namun dalam 2 atau 3 tahun terakhir, Liam telah bergabung dengan geng terkenal di beberapa lingkungan sekitar dan menjadi anggota. Struktur geng di Australia sangat mirip dengan di Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun struktur organisasi mereka tidak terlalu kaku, hierarki mereka terdefinisi dengan jelas. Di sebuah kota, geng-geng terkuat mengendalikan bisnis-bisnis yang paling menguntungkan, seperti industri barang selundupan dan perjudian. Namun, bahkan geng terkuat pun tak mampu sepenuhnya mendominasi dunia bawah. Seringkali, beberapa pemain dengan kaliber yang sama membagi wilayah mereka dan bersaing satu sama lain. Di area yang enggan difokuskan oleh geng-geng papan atas, terdapat banyak geng lain. Beberapa berkembang pesat di industri seks, sementara yang lain mengandalkan pemerasan dan perlindungan. Lebih jauh dalam hierarki, ada geng seperti Liam. Tanpa industri yang benar-benar terorganisir, mereka bersembunyi di berbagai sudut, mengais-ngais barang bekas. Misalnya, geng papan atas mendistribusikan barang selundupan ke distributor tingkat menengah, yang kemudian mengambil barang selundupan tersebut, mencampurnya dengan bahan-bahan tidak murni, dan mengemasnya kembali ke dalam paket retail seharga beberapa puluh yuan per paket, menjualnya kepada pelanggan kelas bawah.
Paket retail ini kemudian dijajakan di jalanan oleh geng-geng yang lebih kecil. Contohnya metamfetamin, narkoba paling umum di Australia. Sasaran kelas atasnya meliputi orang kaya, pekerja kerah putih, selebritas internet, dan pekerja seks komersial di klub malam. Basis pelanggan ini menawarkan margin keuntungan yang tinggi dan mendorong pengeluaran lain, menjadikan setiap pelanggan sebagai sapi perah bagi geng. Geng-geng kecil seperti Liam sama sekali tidak mampu menjangkau pelanggan-pelanggan ini. Jika mereka berani menjual produk berkualitas rendah di hotel atau klub malam kelas atas, geng-geng yang lebih besar akan segera menghabisi mereka. Inilah konsep teritori. Menguasai teritori pengguna kelas atas bagaikan lahan subur, bahkan tambang emas. Pemilik teritori akan membela kepentingan mereka sekuat tenaga, dan akan membalas dendam dengan keras jika ada yang berani menyentuh kepentingan inti mereka. Karena alasan inilah geng Liam terpaksa beroperasi di jalanan, menjual barang-barang mereka kepada para pecandu miskin yang mengandalkan pencurian dan penipuan untuk meraup puluhan dolar. Meski begitu, margin keuntungannya sangat besar. Sekantong kecil barang selundupan senilai 100 dolar Australia bisa menghasilkan keuntungan setidaknya 40 dolar Australia. Selama geng kecil mereka bisa menguasai daerah kumuh dan menjangkau beberapa ratus pecandu, mereka bisa meraup keuntungan bersih setidaknya puluhan ribu dolar Australia setiap hari dari operasi narkoba ini. Meskipun Liam hanyalah anggota geng yang biasa-biasa saja, tidak sulit baginya untuk mendapatkan beberapa ratus dolar Australia sehari. Di daerah kumuh Melbourne, beberapa ratus dolar Australia sehari dianggap sebagai penghasilan yang baik. Pendapatan median di Melbourne sekitar 100 dolar Australia sehari. Liam bisa mendapatkan setidaknya 100 ribu dolar Australia setahun dengan bekerja 360 hari setahun, melampaui kebanyakan pekerja kerah putih di Melbourne. Bruce Brown, di sisi lain, jauh tertinggal. Ia ingin bergabung dengan geng seperti itu, tetapi ia tidak pernah punya kesempatan. Kelompok kecilnya tidak memiliki wilayah sendiri, sehingga mereka tidak berani terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal. Oleh karena itu, ia tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Perampokan jalanan yang sesekali terjadi hampir menjadi satu-satunya sumber penghasilannya. Beberapa bulan yang lalu, Bruce Brown menabung beberapa ratus dolar Australia dan mengucapkan banyak kata-kata manis untuk mengajak Liam makan malam bersamanya. Di meja makan, Bruce Brown memberikan semua makanan mahal yang dipesannya kepada Liam. Lalu, karena kelaparan, dengan rendah hati memohon kepada Liam untuk memperkenalkannya kepada geng. Namun Liam menghabiskan makanannya, menyeka mulutnya, dan memberitahu Bruce Brown bahwa bajingan kecil seperti dia tidak pantas bergabung dengan gengnya, dan memakan makanannya adalah hal yang merendahkan. Setelah itu, Liam berdiri dan pergi. Saat itu, Bruce Brown merasa terhina. Meski begitu, dia tidak berani menghadapi Liam, hanya diam-diam menelan kekalahannya. Dia bersumpah untuk mencapai lebih tinggi dari Liam suatu hari nanti, dan kemudian menghancurkannya. Charlie telah memberinya keberanian yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Maka, sambil memegang tongkat bisbolnya, ia berseru kepada anak buahnya dengan nada skeptis, "Ayo kita cari Liam dan bunuh dia. Mulai sekarang, aku akan menjadi bintang baru paling berpengaruh di seluruh Melbourne Selatan. Mungkin bosnya akan mengagumiku dan membiarkanku menggantikannya. Dengan begitu, kita akan benar-benar melesat." Sugesti psikologis bagaikan jejak mental, yang memaksa seseorang untuk mempercayainya begitu kuat hingga melupakan atau bahkan mengabaikan kenyataan. Bruce Brown awalnya adalah seorang preman dengan pendidikan minim dan kualitas yang bahkan lebih rendah. Pemahamannya tentang dunia sudah sangat dangkal. Ditambah dengan seringnya menonton film gangster, ia selalu percaya bahwa suatu kesempatan istimewa akan menarik perhatian bos besar dan membawanya ke puncak karir yang meroket. Sugesti psikologis yang diberikan Charlie memicu pikiran pertamanya, menggantikan Liam dengan kekejaman. Saat kelompok itu berbaris ke blok berikutnya, Charlie menyuruh Isaac mengemudi di belakang mereka. Blok berikutnya bahkan lebih kotor dan lebih kotor daripada yang sebelumnya. Ada dua tempat penyuntikan aman yang serupa di sini. Di sekitar mereka dan di bawah jembatan layang di dekatnya, sejumlah besar pengguna narkoba berkumpul, berjumlah setidaknya 100 orang. Karena sebuah jembatan layang melintasi lingkungan ini, banyak pecandu mendirikan tenda tepat di bawah jembatan layang,
yang dipadati oleh setidaknya 40 atau 50 tenda. Mereka berkumpul di sini karena, meskipun tidak menawarkan banyak perlindungan dari angin, tempat ini menyediakan perlindungan dari terik matahari dan hujan, menjadikannya tempat yang sempurna bagi para tunawisma. Di sekitar para pecandu ini, para pemuda berkerumun. Tidak seperti para pecandu yang compang camping, para pemuda ini mengenakan pakaian yang canggih, bahkan mengenakan perhiasan emas yang mewah. Mereka adalah anggota geng yang khusus menjual barang selundupan kepada para pecandu. Di antara mereka, seorang pemuda berambut keriting, setengah berkulit hitam, sedang merokok sendiri, berkeliaran di antara kerumunan. Ia menatap tajam tangan seorang pecandu narkoba perempuan yang sedang menghitung uang. Setelah menghitung setumpuk uang kertas kecil, perempuan itu memohon, "Liam, saya masih kurang $30 Australia. Bolehkah saya memberikannya besok?" Pecandu narkoba wanita itu adalah pelacur jalanan yang baru saja mendekati Ishak. Liam berkata dengan nada meremehkan, "Kalau kau tidak punya uang, jual saja. Ini bahkan belum siang, jadi masih banyak waktu. Kembalilah padaku kalau kau sudah menjual cukup banyak." Wanita itu memohon dengan rendah hati, "Aku belum merokok seharian, Liam. Kalau begini terus, aku bahkan tidak punya tenaga untuk melayani pelanggan. Berikan saja padaku dulu. Aku akan melakukan apapun untukmu. Bukankah kau menikmati pelayananku sebelumnya?" Liam berkata dengan nada meremehkan, "Aku sekarang anggota resmi geng Saint Blue. Kalau aku terus menerima jasamu, apakah reputasiku di geng ini akan tetap terancam? Sebaiknya kau berhenti bicara omong kosong dan cari uang." Wanita itu tampak putus asa, ingin memohon lebih lanjut tetapi takut marah, terjepit di antara batu dan tempat yang sulit. Liam meliriknya, lalu mengangkat sebelah alisnya. "Yah, jangan bilang aku tidak menjagamu. Aku akan memberimu barangnya dulu, tapi setelah kau selesai merokok, kau harus bekerja keras dan mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Aku akan datang menemuimu malam ini jam 8, dan kemudian kau akan membayarku $50 Australia, termasuk bunga." 50. Wanita itu tampak tercengang. Ia berutang $30 Australia, dan harus membayar 50 hanya dalam 1 hari, dengan bunga hampir 2 kali lipat. Selama bertahun-tahun di jalanan, ia belum pernah bertemu anggota geng sekejam itu. Tapi ia tidak punya pilihan sekarang. Tubuh dan pikirannya sangat menderita, jadi ia mengertakkan gigi dan setuju. "Oke, 50 ya 50. Liam dengan cekatan menyerahkan sekantong kecil barang selundupan dan memperingatkan, "Setuju. Jika kau tidak memberiku $50 Australia sebelum jam 8 malam ini, besok akan menjadi 80. Wanita itu mengangguk cepat, "Tidak masalah." Ia segera mengambil barang selundupan itu dan menyelinap ke dalam tenda yang sudah usang. Liam mencibir dan hendak mencari klien berikutnya ketika mendengar seseorang berteriak, "Liam!" Ia berbalik dan melihat sosok gelap melesat ke arahnya. Tongkat bisbol Bruce Brown mengarah langsung ke kepala Liam, persis seperti saat ia menyerang Charlie sebelumnya, siap membunuhnya. Liam beruntung dan berpengalaman. Melihat sosok gelap itu mendekat, ia bahkan tidak repot-repot memikirkan apa yang akan terjadi. Tanpa sadar ia menoleh ke samping. Kemudian ia merasakan nyeri yang tajam di bahunya, dan kakinya lemas karena pukulan itu. Tongkat bisbol itu menyerempet wajahnya dan mengenai bahunya secara langsung, menghancurkan bahu kanannya berkeping-keping. Liam merasakan sakit yang luar biasa. Melihat siapa yang datang, ia langsung marah, dan berteriak, "Bruce Brown, dasar brengsek, beraninya kau memukulku." Mata Liam memerah. "Memukulmu? Kau meremehkanku, Liam. Aku akan membunuhmu hari ini." Ia langsung mengayunkan tongkat bisbolnya dan memukul Liam lagi. Tanpa senjata, Liam hanya bisa terhuyung-huyung menjauh dari posisi mematikan pria itu, sementara Bruce Brown, dengan tongkat bisbol di tangan, melompat mengejarnya. Sekelompok pemuda lain juga mengerumuninya, seperti orang gila, menciptakan kekacauan. Kemudian, beberapa anggota geng lainnya, menyadari situasi tersebut, bergegas maju. Bahu Liam terluka parah, dan ia terhuyung-huyung saat berlari. Ia kehilangan keseimbangan setelah hanya 2 langkah dan jatuh ke tanah. Bruce Brown memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas maju, hendak memukul kaki Liam dengan tongkat.
Seseorang mengarahkan pistol ke arahnya dan berteriak, "Letakkan tongkat bisbolmu." Mata Bruce Brown merah karena marah, dan ia menggertakkan giginya, "Tidak akan ada yang mencoba menghentikanku hari ini." Tepat saat ia selesai berbicara, 2 lubang berdarah tertancap di kaki kanannya. Ia langsung kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Seketika, segerombolan anggota geng menyerbu, memukulinya hingga setengah mati dan menindih anggota lainnya ke tanah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah geng Liam, dan di sanalah mereka menghasilkan uang. Banyak anggota geng berkumpul di sana-sini, dan langsung mengepung mereka ketika melihat keributan. Melihat wajah Bruce Brown yang hancur tak dikenali dan jeritannya yang tak terkendali, Charlie menghela napas dan menggelengkan kepala, berkata, "Kupikir anak ini bisa menjadi orang tangguh dan memainkan peran 2 pemain underdog untuk bangkit kembali, tapi aku tidak menyangka dia akan dipukuli seperti ini sejak awal." Dasar pecundang. Saat melihat Bruce Brown dirobohkan, Charlie tiba-tiba merasa bosan. Rasanya seperti punya hewan peliharaan digital dan berharap hewan itu cepat besar, tetapi mati tepat setelah diberi makan untuk pertama kalinya. Ia merasa bosan saat melihat Bruce Brown dan sekelompok anak di bawah umur dibawa dengan ambulans. Ia menghela napas, melambaikan tangan, dan berkata, "Aku bahkan sudah bilang ke sheriff itu untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu dalam 2 hari. Aku hanya ingin memberinya 2 hari untuk bersenang-senang. Aku tidak menyangka dia akan mati secepat ini." Orville bertanya cepat, "Tuan Ye, apakah bajingan kecil itu sudah mati?" "Tidak juga." Charlie menggelengkan kepalanya, "Dia tidak terkena arteri. Selama dia tidak dibawa ke klinik hewan, dia seharusnya tidak mati. Tapi kaki kanannya jelas patah, dan dia harus menggunakan kruk setelah sembuh." Orville tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Bukankah Pulau Hong Kong dulu punya kakak laki-laki bernama Ho Lumpuh? Mungkin anak ini bisa bersuara setelah sembuh." Charlie mengeluh, "Ho si cacat sudah menjadi kakak laki-laki dulu sebelum ia menjadi cacat. Jika ia memang lumpuh sejak awal, ia bahkan tidak akan bisa sampai ke Pulau Hong Kong, apalagi menjadi kakak laki-laki." Orville menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Benar. Anak ini lumpuh tanpa bulu sedikit pun di tubuhnya. Ia pasti akan mendapat masalah di masa depan." "Lupakan saja," kata Charlie datar. "Ayo kita ke hotel dulu. Kita ada urusan penting." Pak Tua Chen meminta pihak hotel untuk menyiapkan suite 3 kamar tidur. "Kita perlu memilah petunjuk dan menemukan kepala pelayan Tang." "Oke." Ishak langsung setuju. Ia menelepon beberapa kali untuk memberi instruksi dan kemudian langsung berkendara ke Hotel Buckingham Palace di Melbourne. Dalam perjalanan, Charlie tidak menerima balasan dari Claire. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan WeChat lagi, "Sayang, kamu sibuk." Setelah mengirimnya, ia memegang ponselnya, menunggu balasan. Namun, Ishak menyetir ke hotel dan masih belum menerima balasan dari Claire. Charlie merasa sedikit gelisah. Claire belum pernah begitu lama tanpa membalas. Mungkinkah ia mengalami masalah? Maka ia segera menelepon Claire, tetapi yang mengejutkannya, ponsel Claire sedang tidak aktif. Jantungnya berdebar kencang dan ia segera menelepon ayah mertuanya, Jacob Wilson, untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi ponsel Jacob juga tidak aktif. Ia kemudian menelepon ibu mertuanya, Elaine Ma, dan hasilnya tetap sama. Charlie semakin gugup. Ia tidak mengerti mengapa Claire dan orang tuanya tiba-tiba kehilangan kontak. Maka, ia menelepon perusahaan Claire dan setelah menjelaskan identitasnya, staf administrasi yang menjawab telepon berkata kepadanya, "Halo, Tuan Ye, Presiden Xiao tidak masuk kerja hari ini." "Tidak masuk kerja?" tanya Charlie, "apakah dia sudah menghubungi Anda?" Staf administrasi berkata, "Presiden Xiao menginstruksikan kami kemarin untuk mengatur semua materi kerja dan mengirimkannya ke masing-masing pihak A. Semua orang harus menaatinya sampai hari terakhir bulan ini, dan perusahaan akan resmi bubar." Bubar. Ekspresi Charlie membeku, dan ia langsung merasa ada yang tidak beres. Ia segera bertanya, apakah perusahaan mengalami masalah dalam operasionalnya? Mengapa tiba-tiba bubar? Staf administrasi berkata, perusahaan tidak mengalami masalah apapun. Presiden Xiao mengatakan bahwa beliau tidak dapat bekerja lagi dan ingin pensiun.
Charlie berkata dengan gugup, mengapa saya tidak pernah mendengarnya menyebutkan pensiun? Staf administrasi bertanya dengan heran, Anda tidak tahu. Presiden Xiao mengatakan kepada kami bahwa Anda tidak ingin beliau bekerja keras lagi untuk memulai bisnis. Charlie bertanya, apa lagi yang beliau katakan kepada Anda? Tidak ada yang lain. Staf administrasi berkata, Presiden Xiao menginstruksikan Departemen Keuangan untuk memberikan kompensasi N+6 kepada semua orang, dan semua orang sedang menunggu untuk menerima kompensasi mereka sekarang. Biasanya, perusahaan yang menawarkan kompensasi N+1 untuk pemecatan karyawan dianggap teliti. Hanya sedikit perusahaan yang menawarkan N+2. Claire menawarkan N+6, yang berarti memberi setiap karyawan tambahan gaji 5 bulan, jumlah yang tidak sedikit. Jelas ia merasa bersalah terhadap karyawannya, sehingga kompensasinya besar. Perusahaan berjalan dengan baik, dan ia telah bekerja sangat keras, jadi mengapa ia tiba-tiba berhenti? Dan ia bahkan tidak memberitahunya sepatah kata pun, dan sekarang ia bahkan tidak bisa dihubungi. Charlie tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia merasa Claire tidak mengalami kecelakaan atau bahaya, tetapi telah merencanakan semua ini sejak lama. Pikiran ini membuatnya panik. Ia sangat ingin memeriksa rumah Claire untuk melihat apakah ia ada di sana. Jika tidak, ia bertanya-tanya apakah Claire telah mengambil barang-barangnya. Namun, ia berada di Australia, dan bahkan jika ia segera menyewa pesawat kembali, masih akan memakan waktu setidaknya 10 jam untuk kembali ke Jinling. Jadi, solusi pertama yang terlintas di benaknya adalah meminta bantuan Ito Nanako. Meskipun Nanako menghabiskan sebagian besar waktunya mengembangkan Dao di Chem Elises Spa Hotel, ayahnya, Ito Takehiko, tinggal di sebuah apartemen di Thomson One. Ia mungkin sedang berada di sana sekarang, jadi berkunjung akan memberikan jawaban tercepat. Liu Manxiong juga tinggal di Thomson One, tetapi mereka tidak sedekat itu, dan karena ia tidak terlalu terampil, ia mungkin tidak akan bisa menyelinap ke rumah ayahnya. Nanako, di sisi lain, berbeda. Ia adalah seorang ahli bela diri, dan telah berhasil mencapai pencerahan, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ini mudah baginya. Ia langsung ingin menelepon Nanako, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, ia memutuskan untuk mengirim pesan WeChat. Istrinya tiba-tiba menghilang dengan sengaja, dan ia bahkan tidak mengetahuinya sejak awal. Ia tidak ingin Orvel dan Ishak mengetahuinya. Kemudian ia segera mengirim pesan teks kepada Nanako di WeChat, yang berbunyi, Nainasi, apakah kamu di Thomson Yipin? Nanako segera menjawab, aku di sini. Oduosan memintaku untuk kembali dan makan malam dengannya. Ada apa, Charlie Yejun? Apa kau juga di Thomson Yipin? Charlie menjawab, aku di Australia, Nanako. Aku butuh bantuanmu. Tolong rahasiakan ini untukku. Nanako segera menjawab, berikan saja instruksimu, Charlie Yejun. Aku tidak akan pernah memberitahu siapapun, bahkan Oduosan. Charlie merasa sedikit lega dan berkata, terima kasih sudah menyelinap ke rumahku dan melihat situasi terkini di rumah. Nanako memasang ekspresi gugup dan bertanya, Charlie Yejun, ada apa di rumah? Charlie berkata, istriku, ayah mertuaku, dan ibu mertuaku hilang. Aku ingin memintamu untuk pergi ke rumahku dan membantuku melihat apakah mereka ada di sana. Jika mereka ada, tolong bantu aku melindungi mereka secara diam-diam agar mereka tidak mengetahuinya. Jika tidak ada, tolong bantu aku melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan di rumah. Oke, aku akan segera ke sana. Nanako tidak tahu apa yang terjadi di rumah Charlie. Ia mengira musuh-musuh Charlie telah mengincar keluarganya, jadi ia segera meletakkan sumpitnya dan berkata kepada ayahnya, Ito Takehiko, Odo-san, nikmati makananmu dulu. Aku mau keluar. Ito Takehiko menunjuk sashimi di atas meja dan berkata, Nanako, ini ikan trout sirip biru terbaik tahun ini. Kalau tidak segera dimakan setelah dicairkan, nanti basi. Tidak apa-apa, ayah. Nanako berdiri dan berkata cepat, Charlie Jun ada yang ingin kubicarakan. Aku harus segera ke sana. Ito Takehiko tiba-tiba tersadar dan berkata cepat, karena Tuan Ye ada yang ingin kubicarakan, sebaiknya kau segera ke sana. Begitu pergi, Nanako bergegas menuju area inti Villa Thomson Yipin,
dan tiba di depan pintu rumah Charlie dengan perasaan familiar. Sejak pindah ke sana, ia sering berjalan-jalan sendirian, biasanya hanya melirik ke dalam lalu cepat-cepat pergi, berpura-pura hanya lewat. Setibanya di Villa Charlie, ia melihat 3 mobil terparkir di halaman, sebuah Rolls-Royce culinan dan 2 BMW, salah satunya adalah BMW 760 dengan emblem seri 5. Nanako tahu bahwa Rolls-Royce biasanya dikendarai oleh ayah mertua Charlie, BMW seri 7 oleh Claire, dan yang lainnya oleh Charlie sesekali. Dengan ketiga mobil di rumah, sepertinya semua anggota keluarga ada di rumah, kecuali Charlie. Nanako telah mencapai pencerahan. Meskipun energi spiritualnya belum terlalu kuat, ia sudah bisa merasakan lingkungan sekitar dalam radius beberapa ratus meter. Dengan pikiran sederhana, ia menggunakan energi spiritualnya untuk menyapu Villa Charlie, tanpa menemukan jejak siapapun. Ia segera mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Charlie di WeChat, "Tuan Charlie, saya baru saja memeriksa rumah Anda. Ketiga mobil ada di sana, tetapi tidak ada orang di rumah. Apakah Anda ingin saya masuk sekarang?" Charlie langsung menjawab, "Iya. Bantu saya memeriksa apakah ada petunjuk yang mencurigakan." Ketika tidak ada yang menjawab teleponnya, Charlie menduga bahwa Claire dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang pasti tidak ada di sana. Berdasarkan umpan balik dari pihak administrasi perusahaan, Charlie sudah menduga bahwa hilangnya Claire bukanlah kecelakaan melainkan rencana yang sudah direncanakan, sebuah rencana untuk tiba-tiba menghilang dari dunianya. Namun ia tidak dapat memahaminya. Ia tidak dapat mengerti mengapa Claire meninggalkannya begitu tiba-tiba setelah bersamanya selama bertahun-tahun, padahal hubungan mereka jelas semakin kuat. Terlebih lagi, Claire baru saja memberikannya kepadanya di hari ulang tahunnya. Mengapa ia pergi begitu tiba-tiba? Jika ia selalu ingin pergi, mengapa ia memberikannya barang paling berharga miliknya? Bagaimanapun ia menganalisisnya, tetap saja terasa tidak masuk akal. Maka, ia meminta Nanako untuk pergi ke rumah itu dan menyelidikinya. Setelah mendapat izin Charlie, Nanako melompat dari dinding samping villa dengan mudah, mengetuk-ngetuk dinding dengan jari kakinya, dan dengan lincah melompat masuk ke dalam rumah. Melihat pintu dan jendela tertutup rapat, ia pun mendobrak kunci pintu utama dengan telapak tangan, membuka pintu sedikit, dan segera menyelinap masuk. Memasuki kamar, Nanako tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kamar itu sangat bersih dan rapi, tidak ada tanda-tanda kecelakaan atau kepergian yang terburu-buru. Kemudian ia segera mengambil beberapa foto dan mengirimkannya kepada Charlie. Charlie baru saja tiba di Istana Buckingham di Melbourne. Ketika menerima foto-foto lantai pertama yang dikirim Nanako, ia semakin terkejut. Memang tidak ada yang aneh di dalam rumah itu. Bahkan sandal Claire pun tertata rapi. Ia merasa gelisah dan berkata kepada Isaac dan Orville, "Kalian berdua kembali ke kamar dulu, nanti beritahu saya nomor kamarnya. Saya perlu menelepon di mobil." Isaac segera berkata dengan hormat, "Baik, Tuan Muda, nanti saya kirimkan nomor kamarnya." Setelah itu, ia mengedipkan mata kepada Orville, dan keduanya segera mendorong pintu dan keluar dari mobil. Hanya Charlie yang tersisa di dalam mobil, jadi ia segera melakukan panggilan video kepada Chainazi. Chainazi segera menjawab panggilan tersebut dan berkata kepada Charlie, "Tuan Charlie, saya sudah memeriksa lantai 1 rumah saya dan tidak menemukan masalah. Apakah Anda ingin saya memeriksa pengawasan properti di luar?" Charlie berkata, "Chainazi, naiklah ke kamar saya dulu. Saya ingin melihat barang-barang pribadi istri saya." Chainazi bertanya kepadanya, "Tuan Charlie, apakah saya boleh masuk? Lagi pula, ini kamar Anda dan Nona Xiao. Apakah itu akan mengganggu privasi Anda?" Charlie berkata, "Aku tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Masuk saja dan balikkan kameranya agar aku bisa melihat detail ruangan." Oke, melihat Charlie tidak malu-malu, Chainazi langsung setuju, dan kemudian di bawah komando Charlie, dia datang ke kamar tidurnya dan Claire. Begitu memasuki kamar tidur, Charlie langsung menemukan sesuatu yang salah. Dibandingkan dengan area publik yang bersih dan rapi di lantai 1, kamar itu tampak jauh lebih berantakan. Ada banyak pakaian bertumpuk di tempat tidur, dan semuanya sangat berantakan. Pintu lemari pakaian terbuka semua. Sebagian besar pakaian hanya digantung di satu sisi gantungan,
dan banyak di antaranya jatuh ke rak atau lantai. Jelas bahwa pakaian-pakaian itu terjatuh ketika pakaian lain sedang dikemas dengan tergesa-gesa. Nanako juga menyadari sesuatu yang tidak biasa dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Charlie, bukankah Nona Xiao memberitahu Anda bahwa dia meninggalkan rumah?" Charlie menggelengkan kepala dan berkata jujur, "Tidak, saya baru saja menelepon dia dan orang tuanya, tetapi tidak diangkat. Saya menelepon perusahaannya, tetapi orang-orang di perusahaannya mengatakan bahwa dia sudah berhenti bekerja." Petik 2. Ini, Nanako berkata dengan tidak percaya, "Tuan Charlie, bukankah hubungan Anda sangat baik? Mengapa Nona Xiao pergi tanpa pamit?" Charlie berkata dengan datar, "Saya tidak tahu, tetapi pasti ada sesuatu yang lain." Nanako melihat sekeliling ruangan dan tiba-tiba melihat sebuah surat keterangan merah dan selembar kertas putih terlipat di meja samping tempat tidur. Ia mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa surat keterangan merah itu sebenarnya adalah surat nikah. Ia pun bergegas, mengarahkan kamera ke surat keterangan nikah dan selembar kertas putih terlipat itu, lalu berkata kepada Charlie, "Tuan Charlie, lihat, apakah ini yang Nona Xiao tinggalkan untuk Anda?" Surat keterangan nikah. Pupil mata Charlie langsung mengecil, dan detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Semua kejadian sebelumnya telah membuatnya merasa ada yang tidak beres, dan fakta bahwa surat nikah ini diletakkan di meja samping tempat tidur membuatnya semakin waspada. Ia menduga kertas putih terlipat itu adalah surat yang ditinggalkan Claire untuknya. Ia meletakkan tangannya di dada, memaksa dirinya untuk tenang, lalu berkata kepada Nanako, "Nanako, tolong buka kertas itu, aku ingin melihat apa isinya." Nanako tidak berkata apa-apa, melainkan mengulurkan tangan rampingnya yang seputih giok dan perlahan membalik kertas A4 yang dilipat dua itu. Ketika Charlie melihat isi surat itu melalui layar video, ia tiba-tiba terdiam seperti tersambar petir. Kemudian, air mata memenuhi matanya tak terkendali, lalu meledak. Surat itu ditulis oleh Claire. Isinya tidak panjang, dan setiap kata ditulis dengan sangat hati-hati dan jelas. Isinya, "Suamiku tersayang, apa kabar? Saat kau melihat surat ini, aku sudah meninggalkan Tiongkok selamanya bersama orang tuaku. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Charlie, saat aku mengetahui seluruh kisah hidupmu, aku tidak menyalahkanmu karena menyembunyikan identitasmu dariku selama bertahun-tahun. Sebaliknya, jauh di lubuk hatiku, aku merasa sangat sedih atas kesabaran dan keluhanmu selama bertahun-tahun, dan sangat tersentuh oleh bantuan dan perhatian yang telah kau berikan kepadaku dan keluargaku melalui berbagai cara dan saluran selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, aku belum memainkan peran seorang istri dengan baik, juga belum memenuhi kewajiban seorang istri. Aku terlalu berhutang budi padamu. Dan orang tuaku, mereka memiliki terlalu banyak kekurangan karakter dan tidak bijaksana dalam melakukan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf karena mereka telah menyebabkan terlalu banyak masalah bagimu selama bertahun-tahun, terutama ibuku. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik, tetapi kau memaafkannya berulang kali, dan bahkan menyelamatkannya dari bahaya. Selama bertahun-tahun, kau selalu diminta untuk menampung kami dan membereskan segala macam kekacauan untuk kami. Aku merasa sangat malu. Aku tahu aku belum bisa membalaskan dendam orang tuamu, dan aku tahu bahwa tetap tinggal bersamamu sebagai keluarga hanya akan menghalangimu. Jadi, setelah pertimbangan yang matang, aku memutuskan untuk membawa mereka berdua pergi, tidak lagi menjadi beban bagimu. Aku harap tanpa campur tangan dan kekhawatiran kami, kau dapat fokus pada balas dendammu dan kembali ke jalur hidupmu. Kau dan aku masing-masing memiliki surat nikah, tetapi karena statusmu, itu tidak mengikat secara hukum. Oleh karena itu, hubungan absurd kita hanyalah mimpi dari awal hingga akhir. Sekarang mimpi itu telah berakhir dan gelembung itu telah pecah, kita bukan lagi suami istri. Mari kita masing-masing menyimpan salinan surat nikah sebagai kenang-kenangan. Orang tuaku dan aku sangat berterima kasih atas perhatianmu selama bertahun-tahun. Tidaklah bermoral maupun logis bagi kita untuk pergi begitu saja seperti ini. Namun, aku tahu dalam hatiku bahwa jika tidak, penyelesaian yang bersih dan rapi di antara kita akan sulit. Jadi, sekali lagi aku mohon padamu untuk memaafkanku,
dan aku juga mohon padamu untuk tidak mencoba menemukanku. Mulai sekarang, kita masing-masing akan hidup dalam damai dan kepuasan. Claire.